Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, seluruh anggota jemaat GBIA Agape Kupang, dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat pagi hari ini. Kita masih tetap dalam suasana PSBB di Kota Kupang pagi ini. Walaupun keadaan saat ini kita dihadapkan dengan pandemi Corona, tapi tidak boleh mematahkan semangat kita untuk tetap belajar kebenaran firman Tuhan. Ya, di tiap-tiap minggu pagi jemaat ini mengadakan kelas jemaat dari jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah sampai dengan jam 9 pagi. Nah, pelajaran kita kita belajar mengenai eskatologi, dan pagi hari ini kita sudah sampai di kitab Wahyu pasal yang ke-16. Ya, kita belajar mengenai eskatologi. Eskatologi. Eskatologi, ya, atau ilmu mengenai akhir zaman. Pelajaran eskatologi adalah pelajaran mengenai peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman. Ya, belajar mengenai hal-hal yang terjadi di akhir zaman, dan tidak luput dari beberapa kitab. Dan kitab Wahyu adalah sebuah kitab yang menyingkapkan semua peristiwa yang terjadi pada periode akhir zaman. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita memulai pelajaran eskatologi kita, mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pertolongan yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Minggu pagi ini kami kembali mempelajari akan kebenaran firman-Mu mengenai peristiwa yang akan terjadi di akhir zaman, dan kami melihat dari pandangan kitab Wahyu, kami menyingkap segala sesuatu yang terjadi di akhir zaman melalui firman-Mu, melalui kitab Wahyu. Kami mohon Engkau menolong kami, menerangi hati dan pikiran kami, hamba yang menyampaikan dan juga saudara-saudara yang menyimak melalui live streaming. Tuhan, Engkau menolong agar pelajaran ini berguna bagi kehidupan kami semua, dan tentu hal ini juga bermanfaat bagi kehidupan banyak orang, terutama orang-orang percaya, agar hidup lebih dekat dan makin giat kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang di rumah, yang saat ini sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti live streaming pelajaran Alkitab pagi hari ini. Engkau menolong agar diberikan konsentrasi sehingga dapat mengikuti pelajaran ini dari awal sampai akhir, dan sungguh bisa mendapatkan hal-hal yang berguna bagi kehidupan kami semua. Pimpin kami Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bergumul dan sakit penyakit. Tuhan, Engkau menolong, memberikan pertolongan, penghiburan, dan juga pemulihan. Kami berdoa di tengah pandemi Corona. Terus kami berdoa untuk kota kami. Tuhan, Engkau menolong agar kota ini segera dibebaskan dari pandemi Corona, sehingga seluruh aktivitas bisa kembali berjalan, terutama aktivitas rohani. Sehingga dengan keadaan ini jangan sampai ada orang yang makin hari makin menjauhkan diri dari kebenaran-Mu. Kami berdoa memohon kepada-Mu agar Engkau menolong agar kembali kota kami ini dipulihkan. Pimpin kegiatan pagi hari ini. Kami serahkan waktu kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Amin. Ya. Bapak
Ibu, saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, kita pagi hari ini belajar dari kitab Wahyu. Ya, kita buka kitab kita dalam Wahyu pasal yang ke-16. Wahyu pasal 16. Saya akan bacakan untuk kita. Ketujuh malapetaka. Dan aku mendengar suara nyaring dari dalam bait suci berkata kepada ketujuh malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ketujuh cawan murka Allah itu ke atas bumi. Maka pergilah malaikat yang pertama, dan ia menumpahkan cawannya ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat dan berbahaya pada semua orang yang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Dan malaikat yang kedua menumpahkan cawan ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang-orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di laut. Dan malaikat yang ketiga menumpahkan cawannya atas sungai-sungai dan mata-mata air, dan semuanya menjadi darah. Dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Dan aku mendengar mezbah itu berkata, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, benar dan adil segala penghakiman-Mu. Dan malaikat keempat menumpahkan cawannya ke atas matahari, dan kepadanya diberikan kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka yang menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Dan malaikat yang kelima menumpahkan cawan ke atas takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan mereka. Dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat. Lalu keringlah airnya, supaya siaplah jalan bagi raja-raja datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kudus. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lalu aku mengumpulkan mereka di tempat yang di dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Dan malaikat yang ketujuh menumpahkan cawannya ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaran suara yang nyaring dari takhta itu. Katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebat gempa bumi itu. Lalu terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya. Dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan
hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu sangat dahsyat. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, kita lihat kitab Wahyu pasal 16. Sebagian besar kelompok Kristen yang tidak betul-betul memegang teguh prinsip penafsiran dispensasionalis, ya, premillennial dispensasionalis akan menghadapi satu persoalan, ya, karena hanya orang-orang yang memahami sistem penafsiran dengan sistem penafsiran premillennial dispensasionalis adalah orang-orang yang bisa menafsir kitab Wahyu secara literal, ya, secara literal. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, secara garis besar kekristenan dibagi menjadi 3 kelompok besar, ya, dengan cabang-cabangnya 3 kelompok besar, yaitu penganut amilenium, ya, kemudian amilenium adalah kelompok yang tidak percaya adanya kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi tidak percaya adanya kerajaan 1000 tahun secara literal. Nah, mereka berprinsip berpendapat bahwa hari ini kerajaan Allah sudah dimulai sejak masa gereja. Sejak masa gereja, kerajaan Allah sudah ada dan tidak ada kerajaan 1000 tahun. Ya, mereka menganggap gereja sama dengan Israel rohani. Gereja sama dengan Israel rohani. Kemudian sunat, ya, baptisan ya, sama dengan pengganti sunat. Ya. Nah, kelompok amilenium ini banyak dipegang oleh kalangan Calvinis, Reform, dan Presbyterian dan sebagainya. Ya, nah, kelompok ini sangat dipengaruhi oleh penafsiran Bapak Gereja Agustinus. Ya, Bapak Gereja Agustinus. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lihat bahwa mereka menganggap gereja sama dengan Israel rohani. Hal ini didasarkan pada suatu penafsiran bahwa Israel tidak akan berdiri lagi. Ya, berdiri lagi. Israel tidak akan berdiri lagi. Nah, tahun 70 Israel, ya, dihancurkan, Yerusalem dihancurkan oleh pasukan Romawi di bawah komando Jenderal Titus. Sejak waktu itu negara Israel tidak ada di muka bumi, ya, tidak ada di muka bumi, sehingga hal itu memicu kelompok-kelompok penafsir Alkitab yang menafsir Alkitab secara alegoris untuk berupaya menafsir bahwa Israel tidak ada lagi, Israel tidak berdiri lagi, maka gereja ialah Israel rohani. Karena gereja adalah Israel rohani, maka baptisan adalah pengganti sunat. Ya, sehingga kalau orang Israel, ya, disunat umur 8 hari, maka, ya, orang Israel disunat, maka, ya, di dalam gereja ada baptisan bayi, ya, baptisan bayi. Kalau sunat itu sebagai tanda meterai, ya, tanda meterai menjadi orang Israel secara lahiriah, maka baptisan bayi adalah tanda meterai untuk menjadi anggota gereja. Ya, ini pandangan amilenium. Jadi lihat
bahwa eskatologi mempengaruhi eklesiologi, ya, dan tentu mempengaruhi keselamatan. Nah, ini ada kait mengait, ya, doktrin eskatologi mempengaruhi doktrin eklesiologi, dan eklesiologi mempengaruhi doktrin soteriologi, ya, mempengaruhi doktrin soteriologi. Nah, kita perhatikan di sini, ya, ini dengan satu anggapan bahwa negara Israel tidak akan berdiri lagi, ya. Namun kita percaya kelompok Kristen Alkitabiah percaya, ya, Alkitab harus ditafsir secara literal. Jadi Alkitab harus ditafsir secara literal, ya. Terkecuali kalau hal itu sudah tidak bisa ditafsir secara literal, barulah ditafsir secara alegoris, ya, atau kiasan, ya. Nah, ini kelompok fundamentalis. Nah, kelompok fundamentalis percaya bahwa Israel akan tetap berdiri kembali, ya. Israel akan tetap berdiri kembali. Hal itu didasarkan kepada firman Tuhan, ya, didasarkan pada firman Tuhan bahwa Israel akan tetap berdiri kembali, ya. Di dalam Injil Lukas pasal 21, ya, ayat 24 dibilang, dan mereka akan tewas oleh mata pedang, dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu, ya, sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Nah, orang Kristen fundamental percaya bahwa Israel akan tetap berdiri sesudah tahun 70, ya, bapak-bapak gereja, kelompok penafsir Alkitab secara alegoris yang dipelopori oleh Agustinus dan seterusnya John Calvin dan seterusnya, ya. Nah, menganggap bahwa Israel tidak akan berdiri lagi. Nah, sedangkan kelompok Kristen fundamental percaya bahwa Israel pasti akan berdiri lagi karena memahami Alkitab secara literal. Nah, tahun 1947, ya, ini, ya, itu dunia dihebohkan dengan deklarasi berdiri kembali negara Israel, ya. Tanggal 14 Mei berdiri kembali negara Israel. Nah, dengan berdiri kembali negara Israel, secara otomatis, ya, menggugurkan pandangan amilenium. Pandangan amilenium, ya, yang menganggap bahwa kerajaan 1000 tahun, ya, kerajaan Kristus di bumi itu tidak ada dan sudah dimulai. Saat ini sudah dimulai, ya, sejak itu sudah dimulai kerajaan Allah. Jadi tidak ada kerajaan Kristus di bumi. Itu penganut amilenium. Nah, dengan berdiri kembali negara Israel, otomatis konsep amilenium ini gugur sebenarnya. Nah, karena kelompok amilenium ini, ya, pandangannya sudah digugurkan, maka kemudian bentuk baru dari pandangan amilenium, ya, bentuk baru dari pandangan amilenium itu muncul satu pandangan yang disebut dengan, ya, post milenium, ya, post milenium. Nah, kalau amilenium percaya bahwa tidak ada kerajaan Kristus, tidak ada kerajaan milenium, kerajaan 1000 tahun di bumi, ya, amilenium, dan menganggap bahwa gereja adalah Israel rohani, baptisan itu pengganti sunat. Maka kalau orang Israel disunat umur 8 hari, maka bayi-bayi di dalam gereja dibaptis. Namun pandangan ini gugur dengan berdiri kembali negara Israel
di tahun 1947. Ya, 1947. Nah, kemudian muncul pandangan baru, bentuk baru dari amilenium, yaitu pandangan post milenium. Ya, pandangan post milenium. Nah, apa itu pandangan post milenium? Pandangan post milenium tetap percaya gereja adalah Israel rohani, tetap percaya baptisan ya itu adalah pengganti sunat, tetapi dia percaya ada kerajaan 1000 tahun. Nah ini, kalau amilenium tidak percaya ada kerajaan 1000 tahun. Post milenium ya hapus. Pandangan post milenium dia percaya ada kerajaan 1000 tahun. Nah, ini supaya kalau ya post milenium ini bentuk baru dari amilenium. Kenapa muncul bentuk baru ini? Ya karena ternyata amilenium yang percaya bahwa Israel tidak akan berdiri kembali, ternyata tahun 1947 negara Israel berdiri kembali di bawah komando David Ben Gurion. Nah, muncul pandangan post milenium akhirnya. Post milenium ini tetap percaya gereja ya sama dengan Israel rohani. Ya, gereja sama dengan Israel rohani. Ya, baptisan sama dengan pengganti sunat. Ya, pengganti sunat ini pengganti sunat ya sama dengan tanda meterai. Ya, tanda meterai. Nah, kita lihat post milenium percaya bahwa ada kerajaan 1000, ada kerajaan Kristus di dunia. Tapi bukan 1000 tahun. Ya, bukan 1000 tahun. Nah, lalu kalau bukan 1000 tahun, sejak kapan Kristus itu memerintah? Nah, kerajaan Kristus memerintah di dalam gereja. Jadi gereja itu adalah kerajaan Kristus. Ya. Gereja itu adalah kerajaan Kristus. Ya. Pakai kamera belakang, tulisan jadi terbalik. Oh. Iya ya. Kalau kamera, ya makasih Pak Tony untuk informasinya. Ya tapi ya. Oke. Baik kalau gitu kita coba. Oke, kita balik saja posisinya. Ya, jadi oke. Ya, kalau kamera depan jadi kita tidak bisa lihat. Ya, jadi post milenium
gereja sama dengan Israel rohani, baptisan sama dengan pengganti sunat. Baptisan adalah tanda meterai, ya, baptisan tanda meterai. Tapi dia percaya ada kerajaan milenium. Tapi milenium itu tidak literal 1000 tahun. Nah, apa post milenium? Post milenium itu punya pengajaran, dia mengajarkan bahwa ya Kristus akan datang kembali satu kali, tidak ada rapture, tidak ada parousia. Dia akan datang ya sesudah milenium. Milenium. Jadi post milenium. Nah, kapan post milenium itu? Post milenium itu ya sekarang. Dari masa gereja sampai ya akhir dunia. Jadi pandangan post milenium melihat bahwa kedatangan Kristus itu tidak terjadi ya menurut apa yang dicatat dalam Daniel secara literal 62 ya 70 kali 7 masa, ada 62 kali 7 masa dibagi 3 bagian, 7 kali 7 masa, lalu 1 kali 7 masa. Nah, kelompok post milenium menafsir semua bagian-bagian eskatologi, mereka tafsir secara alegoris, ya. Nah, itu sebabnya kaum post milenium sangat sulit memahami kitab Wahyu, ya, sangat sulit memahami kitab Wahyu karena tentu banyak hal yang kontradiksi dengan pandangan mereka. Mereka percaya bahwa hari ini kerajaan Kristus sudah ada, yaitu di dalam gereja. Kristus memerintah di dalam gereja, ya, dan akhir dari kerajaan Kristus yaitu akhir dunia, ya, akhir dunia. Nah, jadi mereka tidak percaya ada rapture, pengangkatan, parousia, kerajaan 1000 tahun dan segala macam. Nah, sedangkan saya penganut pre-millennium, dispensasionalis pre-millennium. Jadi dispensasionalis itu ada 2 kelompok juga, yaitu historical dispensasionalis. Nah, historical dispensasionalis dia hanya percaya bahwa dia percaya pre-millennium juga, tetapi fase kedatangan Kristus antara rapture dan parousia itu terjadi 1 kali. Ya, sedangkan dispensasionalis premilenialis percaya ada 2 fase. Fase pertama rapture, fase kedua parousia. Kalau rapture orang diangkat menjemput Tuhan di angkasa, kalau parousia Kristus bersama orang percaya turun menginjakkan kaki di Bukit Zaitun untuk memerangi antikristus dan kerajaan-kerajaan yang ada di dunia, menghancurkan dan memusnahkan kerajaan manusia dan membangun kerajaan Kristus. Ya, jadi pos ini dia percaya bahwa 1 kali terjadi sudah milenium. Nah, mileniumnya itu gereja. Nah, sedangkan pre ya itu Kristus datang dulu, baru ada kerajaan 1000 tahun. Jadi ya sesudah parousia Kristus datang. Nah, itu ya. Jadi, nah, mengapa saya berpegang kepada penafsiran dispensasionalis, premilenial dispensasionalis? Karena saya lihat itu lebih tepat dan lebih clear di dalam memahami firman Tuhan. Seperti kita memahami kitab Wahyu, kita tidak mengalami kesulitan. Nah, kelompok premilenial dispensasionalis percaya bahwa gereja bukan Israel rohani, karena percaya bahwa Israel akan kerajaan 1000 tahun, kerajaan Israel akan tetap berdiri. Ya, gereja bukan Israel rohani. Ya, baptisan bukan pengganti sunat. Ya, baptisan bukan tanda meterai. Bukan tanda meterai, karena kelompok premilenialis dispensasionalis percaya, ya, berdasarkan Efesus 1 ayat 13, ya, orang menerima tanda meterai bukan pada waktu dia dibaptis, tetapi pada waktu dia percaya. Ya, di dalam dia kamu juga ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ya, jadi Roh Kudus yang dijanjikan tanda meterai.
Nah, kemudian kita lihat gereja bukan Israel rohani, ya, karena gereja Israel juga nanti ada Israel rohani, yaitu Israel rohani itu adanya kerajaan 1000 tahun. Ya, itu sebabnya gereja bukan Israel rohani. Nah, sedangkan kalau post milenium gereja Israel rohani karena mereka punya pendapat pandangan bahwa tidak ada kerajaan milenium, tidak ada kerajaan 1000 tahun di bumi lagi. Ya, tidak ada milenium. Nah, mileniumnya itu ialah sekarang, yaitu dalam gereja. Nah, dalam gereja. Kalau milenium percaya sama sekali tidak ada milenium. Kalau post percaya, tapi sekarang ada dalam gereja. Nah, kenapa? Karena mereka kaget dengan berdiri kembali negara Israel. Nah, sedangkan kita, ya penganut premilenium, ya percaya bahwa gereja bukan Israel rohani, karena Israel yang rohani akan tetap berdiri. Ya, kapan berdiri? Yaitu sesudah kedatangan Kristus, menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Ya, menginjakkan kaki di Bukit Zaitun. Jadi disinilah letak perbedaan yang mendasar, dan letak perbedaan eskatologi ini juga berdampak pada doktrin eklesiologi, ya, dan berdampak pada doktrin soteriologi. Ya, coba lihat, ya. Nah, kalau pandangan, ya, pandangan premilenialis, dispensasionalis, pandangan ini masa gereja, habis masa gereja terjadi pengangkatan, rapture. Ya, rapture, orang percaya diangkat, ya, orang-orang yang hidup di masa gereja diangkat. Nah, sesudah itu masuk 1 kali 7 masa. Ya, 1 kali 7 masa. Ini masa tribulasi atau yang dikenal dengan kesusahan Yakub. Ya, Yeremia 30 ayat 7. Kesusahan Yakub. Nah, di dalam kitab Daniel itu dibagi, ya, 3,5 masa dan 3,5 masa. Jadi 3,5 tahun dan 3,5 tahun. Jadi ada 7 tahun. Nah, 3,5 tahun pertama Antikristus taklukkan dunia dengan segala macam kekuatan militer, kekuatan agama, memaksa seluruh dunia, ya, menyuarakan damai untuk seluruh dunia, dan 3,5 tahun berikut dia duduk di Bait Allah. Ya, itu dia duduk di Bait Allah, dia mengingkari perjanjian dengan Israel. Tadinya dia menjadi juru damai untuk Israel. Nah, ini kita sudah bahas, nanti bisa lihat di video-video berikutnya. Hari ini kita di Wahyu pasal yang ke-16. Nah, kita lihat, ya, mulai dari sini ada ya, malapetaka, 3 malapetaka, yaitu 7 meterai, malapetaka pertama, kemudian 7 sangkakala, ya, kemudian 7 cawan. Ya, nah, 7 cawan ini malapetaka, ya, yang Tuhan berikan untuk menghukum manusia yang di bumi yang menerima tanda meterai dari Antikristus. Ya, jadi orang-orang yang hidup di bumi selama 7 tahun ini juga menderita. Nah, kemudian seperti penjelasan saya sebelumnya, bahwa tidak akan ada orang-orang non-Yahudi yang diselamatkan pada masa itu. Ya, karena yang hidup di masa ini hanya 2 kelompok orang, yaitu kelompok pertama adalah kelompok orang yang sudah diberi meterai oleh Allah, yaitu 144.000 orang Israel. Ya, tidak termasuk suku Dan. Nah, itu sudah saya jelaskan juga. Ya, tidak. Nah, karena mengapa? Karena jumlah untuk bangsa lain sudah genap. Berdasarkan apa? Berdasarkan 2 ayat di dalam Alkitab. Matius 24 ayat 14 katakan, Injil Kerajaan Allah diberitakan ke seluruh dunia, baru tiba kesudahan.
Roma 11:25, Israel telah menjadi tegar sampai jumlah dari bangsa-bangsa lain telah penuh. Ya, itu menjadi dasar. Kalau jumlah bangsa lain telah penuh, terjadi rapture. Berarti tidak ada kota lagi untuk bangsa-bangsa non-Yahudi di masa ini. Ya, tidak ada kota lagi untuk bangsa-bangsa non-Yahudi di masa ini. Nah ini baik, mungkin saya balik aja, tidak apa-apa tulisan terbalik supaya kalau ada yang mau berkomentar bisa saya baca. Ya, ini mungkin karena kendala teknis kita ya. Oke, saya balik saja supaya kalau ada yang mau bertanya. Itulah keadaan kita. Ya. Nah, tulisannya jadi terbalik, berarti harus temukan satu cara. Ya, saya tidak terlalu paham media. Kalau ada teman-teman yang mengerti, sudah ada mengerti, bisa informasikan. Nah, kita lihat di sini, ya, kita perhatikan di sini. Jadi ada 7 cawan. Nah, sekarang kita sampai di Wahyu pasal yang ke-16. Wahyu pasal yang ke-16. Ya. Tadi itu cawan, ada 7 cawan. Wahyu 16 itu 7 cawan. Nah, cawan yang pertama minggu lalu sudah kita bahas. Ya, itu timbul bisul. Cawan kedua itu ya, cawan yang kedua menumpahkan cawan, ayat yang ketiga. Ya, dan malaikat yang kedua menumpahkan cawan ke atas laut, maka airnya menjadi darah seperti darah orang-orang mati, dan matilah segala yang bernyawa yang hidup di bumi. Ya, jadi ini sebenarnya pengulangan. Kalau kita perhatikan, ini pengulangan tentang tulah yang terjadi di Mesir. Ya, jadi kalau hari ini kita lebih mudah melihat gambarannya, bagaimana cara Tuhan menolong umat Tuhan yang hidup di bumi. Itu sama seperti Tuhan menolong bangsa Israel di tengah-tengah tulah yang Tuhan berikan ketika bangsa Israel tinggal di Mesir. Ya, Tuhan berikan tulah kepada bangsa Mesir, sedangkan seluruh Israel dilindungi Tuhan. Ya, seluruh Israel dilindungi Tuhan. Jadi itu, ya. Nah itu caranya kita melihat bagaimana 144.000 orang yang dilindungi Tuhan pada masa tribulasi. Ya, itu caranya kita melihat. Nah, ini pengulangan. Ya, pada waktu sangkakala itu sangkakala ketiga juga, itu air berubah jadi darah juga, tapi sepertiga. Ya, itu bisa dilihat di Wahyu pasal 8, ya, ayat yang ke-10. Lalu malaikat ketiga meniup sangkakala, dan jatuh dari langit sebuah bintang besar menyala seperti obor dan menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata air. Ya, nama binatang itu ialah Absintus, dan sepertiga dari semua menjadi Absintus, dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Ya, ayat 8. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakala, dan ada suatu seperti gunung besar menyala-nyala oleh api dilempar ke dalam laut, dan sepertiga dari laut menjadi darah, dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut, dan binasalah sepertiga dari kapal-kapal. Nah, ini kita perhatikan di sini bahwa ini pengulangan. Ya, kalau yang sangkakala itu sepertiga, maka yang cawan ini seluruhnya, karena orang-orang yang menerima meterai antikristus, ya, yang menerima meterai antikristus, tentu mereka berupaya juga menganiaya. Ya, antikristus akan berupaya menganiaya umat Tuhan. Ya, dan pada waktu cawan ketiga, murka Allah, ya, cawan ketiga, itu semua air jadi darah. Semua air jadi darah. Mereka tadinya haus akan darah orang-orang kudus,
Sekarang Tuhan minumkan mereka darah yang benar-benar darah. Jadi tidak ada air, semua air tercemar dan semua air berbentuk darah. Ya, semua air berbentuk darah. Nah itu ya. Nah, kemudian dan malaikat ketiga, ya, dan aku mendengar malaikat yang berkuasa atas air itu berkata, adil engkau yang ada dan yang sudah ada, engkau yang kudus yang telah menjatuhkan hukuman ini, karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi. Engkau juga telah memberi minum darah. Ya, engkau juga telah memberi minum darah. Ya, perhatikan itu hukuman. Dan aku mendengar Yesua itu berkata, ya Tuhan Allah yang maha kuasa, benar dan adil segala penghakimanmu. Ya, nah ini jadi cawan ketiga kita lihat malapetaka terakhir, cawan ketiga. Di situ orang-orang yang menganiaya umat Tuhan minum, ya, minum darah. Karena air, semua air berubah menjadi darah, termasuk si Antikristus itu. Ya, termasuk, nah, si Antikristus, ya, hukuman bagi orang yang menumpahkan darah, yang menerima meterai Allah, yaitu tidak ada kecuali, ya, yang ada di muka bumi. Jadi orang-orang yang dianiaya, kita bisa lihat orang-orang yang mati martir, ya, kita bisa lihat di kitab Wahyu, ya, Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11 itu ada orang yang mati martir. Wahyu 7 ayat 13 sampai 16. Jadi saya mau kasih tahu juga, ya, saya jelaskan secara jelas bahwa orang yang mati martir itu dapat tempat spesial. Ya, berdasarkan dua ayat di dalam Alkitab, di dalam Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Coba kita lihat. Wahyu pasal 6 ayat 9 sampai 11. Ya, itu sudah saya bahas juga, tapi saya ulangi. Ya, dan ya, baca dari 9. Ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah Yesua jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki, dan mereka berseru dengan suara nyaring, berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalas darah kami kepada mereka yang diam di bumi, dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan yang saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Jadi akan ada orang martir juga, ya, di antara 144.000 orang yang sudah menerima meterai Tuhan pada masa tribulasi, ya, pada masa tribulasi. Nah, kemudian di dalam Wahyu pasal yang ke-7, ya, Wahyu pasal 7, kita lihat ayat yang ke-13 sampai ayat 16, ya. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar, dan mereka yang telah mencuci jubah mereka dan membuat putih di dalam darah anak domba. Ya, karena itu mereka berdiri di hadapan takhta Allah dan melayani Dia siang malam di bait suci, dan Dia duduk di atas takhta itu, ya, membentengkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita, ya. Jadi kita lihat di sini jubah putih itu siapa? Wahyu pasal 6 jelaskan yang menggunakan jubah putih adalah orang-orang yang mati martir, ya, mati martir. Nah, itu jelas. Jadi kalau di bagian lain itu bilang kesusahan, orang di Wahyu pasal yang ke-7 dibilang itu orang-orang yang mengalami kesusahan yang kenakan jubah putih. Wahyu pasal 6 jelaskan orang-orang yang mengenakan jubah putih adalah orang yang mati martir. Dan mereka di Wahyu pasal 7 dikatakan mereka diberikan keistimewaan melayani, ya, di dalam takhta Allah, ya, melayani di dalam takhta Allah. Jadi mereka punya keistimewaan. Itulah, ya, martir. Makanya orang Kristen tidak perlu takut martir, karena martir itu sebuah keuntungan, sebuah keuntungan.
Itu sudah pernah saya jelaskan. Nah, kita kembali lagi ke Wahyu pasal 16, karena Wahyu pasal 16 ini menarik, ya, sangat menarik. Wahyu pasal 16. Kemudian meterai cawan, ya. Tadi kita sudah lihat cawan yang ketiga, ya. Sekarang kita lihat cawan yang keempat. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawan ke atas matahari, dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia dengan api, dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat, dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu, dan mereka tidak bertobat dan memuliakan Dia. Ya, bayangkan ya, orang yang di sini dan terima meterai antikristus sudah dibakar api sampai mati. Ya, sudah dibakar api tidak mati. Nah, di sebelum-sebelumnya pada waktu mereka digigit oleh binatang, ya, yang seperti belalang, lalu ada di kitab Wahyu kita sudah bahas itu, mereka pengen mati tapi tidak bisa mati. Di sini mereka sudah dibakar tapi tidak bertobat. Ya, mereka tetap tidak bertobat. Ya, mereka tetap tidak bertobat. Nah, itu sama dengan sangkakala. Jadi dalam Wahyu pasal 8 ayat 12, ya, matahari dan manusia dihanguskan. Jadi matahari menjadi panas, menyengat, ya, sama seperti peristiwa yang terjadi di dalam Wahyu pasal 8 ayat 12. Ya, itu peristiwa sangkakala. Nah, ini pengulangan. Kalau sangkakala itu sepertiga mainnya, ya, cawan ini mainnya semua. Jadi hukumannya masih sepertiga, kalau cawan ini hukumannya utuh. Karena ini malapetaka terakhir. Ya, malapetaka terakhir. Itu terjadi, ya, peristiwa terjadi menjelang ini rapture, menjelang parousia. Menjelang parousia. Kita sudah lihat Wahyu pasal yang ke-15, itu persiapan menjelang parousia. Nah, kita lihat lagi kemudian, dan aku mendengar, ya, dan malaikat yang kelima menumpahkan cawan ke atas tahta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan, dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka, tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Yang sudah dibilang bahwa mereka susah bertobat di situ, tidak bisa bertobat. Ya, nah, jadi celakalah orang-orang Kristen yang hari ini yang tidak sungguh-sungguh lahir baru. Kalau hari ini terjadi rapture, maka malapetaka bagi orang Kristen yang demikian. Ya, malapetaka karena mengalami 1 kali 7 masa kesusahan yang besar. Ya, kemudian kita lihat, nah, ayat 12, dan malaikat yang ke-6 menumpahkan cawan ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah air supaya siap jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Dan aku melihat dari mulut naga dan dari mulut binatang dan dari mulut nabi palsu itu keluar 3 roh najis yang menyerupai katak. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Lihat, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan dengan kelihatan kemaluan. Lalu aku mengumpulkan mereka di tempat yang di dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Ya, nama ini menarik ini. Sampai di sini perang Harmagedon. Jadi kalau orang tanya, kapan perang Harmagedon terjadi di sini? Ya, ini Harmagedon. Harmagedon, nah, di akhir masa tribulasi. Ya, ini Harmagedon. Harmagedon. Nah, Harmagedon, ya, ini hari dibunuh Megiddo. Ya, jadi di Israel Utara itu ada satu tempat yang dikenal dengan nama Megiddo. Ya, nah, di Megiddo itu pernah terjadi peperangan yang dahsyat, peristiwa-peristiwa yang dahsyat. Ya, di Megiddo itu tempat di mana Deborah dan Barak,
menghancurkan, mengalahkan Sisera. Nah, itu bisa dilihat di kitab Hakim-Hakim. Kemudian tempat Asia mati oleh Yehu. Jadi di Megiddo itu tempat memang tempat peperangan di situ terjadi. Ya, tempat Yosia binasa dalam peperangan dengan Firaun Neko. Nah, itu ya di dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 29 sampai 30. Ya, kemudian nah kita lihat di situ ada jadi perang Harmagedon itu betul-betul perang yang terjadi. Ya, perang yang terjadi. Nah, perang yang terjadi di Megiddo. Ya. Nah, menariknya di sini kita lihat bahwa dan malaikat yang keenam menumpahkan cawan ayat 12 ke atas sungai yang besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Nah, itu kita bisa lihat ya sungai Efrat. Nah, di Wahyu pasal 9 ayat 13, kalau kita lihat Wahyu 9 ayat 13, ya pada waktu sangkakala di situ dibilang, lalu malaikat yang keenam meniupkan sangkakala dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mesbah yang di hadapan Allah dan berkata, malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat malaikat yang terikat di sungai Efrat itu. Ya, kalau di sangkakala yang keenam, lepaskan ya malaikat yang terikat di sungai Efrat. Nah, saya menafsir secara inferensial, malaikat yang ada di sungai Efrat yang terikat itu adalah penghulu malaikat yang jahat, yang berkuasa. Ya, penghulu malaikat yang jahat yang berkuasa. Nah, di sini ya malaikat yang keenam ya menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, sungai Efrat itu, keringlah airnya dan siap-siaplah dan bersiaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ya, jadi raja-raja datang dari sebelah timur. Kita lihat ya bagaimana persiapan militer yang hari ini dilakukan di Cina, ya, Cina, India, ya, persiapan-persiapan militer, tapi tidak akan menyentuh Israel sampai peristiwa Harmagedon ini. Ya, karena peristiwa Harmagedon, karena Antikristus akan duduk berkuasa di Israel, di Bait Allah, dan dari situ dia akan kendalikan seluruh dunia. Dari situ dia kendalikan seluruh dunia. Nah, pada waktu peristiwa Harmagedon, ya Tuhan pada waktu sangkakala ke-6, kita lihat sangkakala yang ke-6 tadi, Wahyu pasal 9. Ya, sangkakala ke-6, Tuhan suruh malaikat yang ke-6 lepaskan malaikat yang terikat di sungai Efrat. Ya, sungai Efrat ada 4 malaikat, itu penghulu yang jahat. Nah, saya melihat 4 itu, yang pertama itu yang naga, penghulu naga. Naga ini identik dengan Cina. Ya, nah ini cuma efek inferensial. Ya, penghulu malaikat yang jahat, naga, karena dari timur datangnya. Kemudian ada dan aku melihat mulut naga, mulut binatang, ya, binatang. Ini binatang itu, ya, kekuasaan Antikristus, ya. Kemudian ya penghulu, ya roh jahat di udara, kita percaya itu malaikat juga, malaikat yang jatuh. Kemudian ada nabi palsu, kemudian ada tiga roh najis, ya roh najis. Roh najis ini yang diutus ke seluruh dunia. Mereka diutus ke seluruh dunia dengan satu tujuan, ya, agar seluruh dunia berhimpun ke Yerusalem. Nah, jadi ada upaya dari seluruh dunia untuk menyerang Yerusalem tadi, di bawah kekuasaan Antikristus. Ya, pada masa ini mereka berperang di Harmagedon.
tetapi kemudian kuasa antikristus taklukkan mereka dan buat aliansi. Ya, buat aliansi. Nah, di dalam kitab Zakaria 14 ayat 1 dan 2 dikatakan, itu menjelang manusia, Zakaria 14 ayat 1 dan 2 kita bisa buka. Ya, ini memang kalau diseminarkan lebih bagus, ya, tapi tidak apa-apa karena kita belajar eskatologi. Ya, dikatakan sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagikan ke tengah-tengahmu. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Kota itu akan direbut, rumah-rumah akan dirampoki, dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Ya, jadi kita perhatikan di Wahyu 16 itu peperangan Harmagedon, Sungai Efrat, 4 malaikat yang terikat di Sungai Efrat dilepaskan, Sungai Efrat dikeringkan. Ya, Sungai Efrat dikeringkan. Kita lihat beberapa peristiwa perang besar yang terjadi di Alkitab dengan cara Laut Merah dibelah oleh Musa, kemudian Sungai Yordan dikeringkan oleh Yosua. Nah, ya, sebagai jalan pintu masuk untuk ke kota Yeriko, laut itu Yosua oleh Musa itu sebagai jalan atau pintu masuk bangsa Israel ke tanah Kanaan. Jadi menutup lawan yang datang. Nah, demikian juga pada akhir zaman Sungai Efrat akan kering dan raja-raja dari timur, aliansi dari timur datang, ya, datang memerangi. Ya, dari timur menyerang Yerusalem. Itu Wahyu 16 ayat 12 tadi, akan datang menyerang Yerusalem. Zakaria pasal 14 ayat 1 sampai 2, seluruh dunia, seluruh bangsa dan sekutu masuk untuk menyerang Israel. Ya, di pada waktu Harmagedon, ya. Nah, kemudian kita lihat, nah, waktu itu bangsa-bangsa bersekutu untuk memerangi diktator yang ada di Yerusalem. Diktator yang ada di Yerusalem itu, ya, anteknya antikristus, ya, antikristus, ya, nabi palsu. Jadi seluruh dunia mau perang di sini. Tapi sampai sini bukannya mereka berperang, tapi bersekutu. Ya, mereka bersekutu untuk melawan Kristus. Ya, untuk melawan Kristus. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Wahyu pasal 17 ayat 8 sampai 14. Ya, jadi ada hubungannya. Wahyu 17 ayat 8 sampai 14. Adapun binatang yang telah kulihat itu telah ada, namun tidak ada, ia akan muncul dari jurang laut, dan ia menuju kepada kebinasaan, dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Itu antikristus. Ya, ya, dia tidak ada, dia tadi tidak ada, dia ada, dia hilang, dia muncul lagi di akhir ini. Ya, untuk memimpin seluruh dunia. Nah, untuk memimpin seluruh dunia melawan Kristus. Ya, yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Ketujuhnya adalah 7 raja, 5 di antaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Jika ia datang, dia akan tinggal seketika saja. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja ke-8. Namun demikian satu dari ke-7 itu, ia menuju kepada kebinasaan. Dan ke-10 tanduk yang telah kulihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Mereka sedia sekata, ya, kekuatan dan kekuasaan mereka, dan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka berperang melawan anak domba. Ini, ya, mereka berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih, yang setia. Ya, jadi kita lihat di sini, ini Harmagedon perang. Jadi dari timur, pintu masuk peperangan di Harmagedon itu dari Efrat.
sungai Efrat kering, penghulu malaikat yang ada di Efrat yang menghalangi negara-negara yang berupaya untuk masuk ke Yerusalem dari Efrat, dihalangi oleh 4 sungai yang tadinya kekuatannya tidak besar karena 4 penghulunya diikat. Nah, pada waktu Harmagedon 4 penghulunya dilepas, mereka mulai masuk seluruh dunia. Mereka datang ke Yerusalem dengan satu misi, ingin melawan diktator yang ada di Yerusalem. Ternyata diktator yang ada di Yerusalem itu punya visi yang sama. Akhirnya mereka seia sekata, mereka berperang melawan Kristus. Mereka berperang melawan Kristus. Nah, ini perang Harmagedon. Kita tidak punya waktu yang banyak, kita bisa analisa secara detail mengenai Harmagedon. Kita bisa analisa, itu bisa diseminarkan. Jadi akan terjadi peperangan di Megiddo, di tempat di mana Deborah dan Barak pernah mengalahkan Sisera. Kemudian di tempat di mana Asia mati oleh Yehu, di tempat di mana Yosia juga mati oleh Firaun Neko. Nah, itu jadi perang Harmagedon. Jadi saya ada catat beberapa hal mengenai Harmagedon. Yang pertama, melepaskan penghulu yang jahat di sungai Efrat. Itu Harmagedon. Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai 14. Yang kedua, kering sungai Efrat, persiapan raja-raja dari timur datang menyerang Yerusalem. Itu Wahyu pasal 16 ayat 12. Zakaria 14 ayat 1 dan 2. Semua bangsa berhimpun masuk ke Yerusalem. Nah, secara inferensial saya menafsir, malaikat yang dilepas di sungai Efrat itu ialah naga, binatang, nabi palsu, dan roh najis yang menghasut seluruh bangsa berperang melawan Yerusalem. Wahyu 16 ayat 13 sampai 14. Nah, kemudian bangsa-bangsa bersekutu menyerang diktator yang ada di Yerusalem, namun semua ditaklukkan, dihimpun berperang melawan Kristus. Jadi Wahyu 16, Wahyu pasal 17 itu berbicara tentang perempuan pelacur, kekuatan Babel besar. Pasal 18 bicara tentang runtuhnya Babel besar. Pasal 19 yaitu berbicara tentang 18 itu deklarasi runtuhnya Babel besar, 19 itu runtuhnya Babel besar atau kerajaan antikristus. Bagaimana peristiwa runtuhnya? Jadi kalau kita baca kitab Wahyu pasal 19 itu kita ayat 17 itu, kalau kita tidak paham benar-benar, dikasih kuasa 1 jam memerintah, hanya 1 jam lalu ini. Bisa saja, ini inferensial, semua sudah masuk ke Yerusalem. Tadinya mereka berupaya untuk mengalahkan antikristus, tapi kemudian antikristus lewat negosiasi menaklukkan mereka, dan mereka sedia sekata menyerang, berusaha untuk menyerang, bersekutu untuk berperang melawan Yesus Kristus dengan orang-orang kudus yang turun di Bukit Zaitun, di Parusia itu. Nah, 1 jam bisa jadi. Bertepatan mereka masuk, lalu orang-orang kudus masuk, karena ada bangsa-bangsa yang datang menyerang ke Yerusalem ini adalah bangsa-bangsa yang menerima meterai antikristus juga. Mereka yang menerima meterai antikristus juga. Nah, dan antikristus ini bercokol di Yerusalem. Bercokol di Yerusalem. Waktu mereka datang menyerang, ternyata antikristus bercokol di Yerusalem. Akhirnya mereka sedia sekata, dan juga bertepatan dengan Kristus datang bersama orang-orang kudus. Kristus datang bersama orang-orang kudus seperti yang dikatakan Wahyu tadi. Wahyu 17. Mereka sedia sekata kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Jadi bangsa-bangsa sedia sekata. Wahyu 17 ayat yang ke-13. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba itu akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang dipilih, dan yang setia. Yang bersama-sama dengan Kristus itu
kita orang-orang percaya akan turut bersidang bersama dengan Kristus memerangi bangsa-bangsa yang tidak takut Tuhan. Ya, dan akhirnya yang terjadi malapetaka ke-7 itu ya dengan cara apa digalakkan? Ya, peperangan. Ya, akhirnya dunia dan malaikat yang ke-7 menumpahkan cawan ke angkasa, dan dari dalam bait suci kedengaran suara yang nyaring dari takhta itu, katanya, sudah terlaksana. Maka memancarlah kilat dan menderulah bunyi guru, dan terjadilah gempa bumi yang dahsyat, ya, seperti belum pernah terjadi sejak manusia ada di atas bumi. Begitu hebat gempa bumi itu. Terbelahlah kota besar itu menjadi 3 bagian, dan runtuhlah kota-kota bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Maka teringatlah Allah akan Babel yang besar itu, untuk memberikan kepadanya cawan yang penuh dengan anggur kegeraman murkanya, dan semua pulau hilang lenyap, dan tidak ditemukan lagi gunung-gunung, dan hujan es besar seberat 100 pon jatuh dari langit menimpa manusia, dan manusia menghujat Allah karena malapetaka hujan es itu, sebab malapetaka itu dahsyat. Ini akhir dari dunia, ya, dunia akhir dari dunia yang pertama untuk masuk ke dalam zaman baru, yaitu kerajaan 1000 tahun, langit dan bumi baru. Ya, langit dan bumi baru. Nah itu. Nah ini pelajaran kita pada pagi hari ini, Wahyu pasal yang ke-16. Ya, ini peristiwa di bumi, malapetaka terakhir. Ya, malapetaka terakhir 7 cawan. 7 cawan itu 16, Wahyu 16 sampai dengan Wahyu 19. Ya, nanti 17 itu pengulangan saja. Pengulangan saja bagaimana peran Babel besar menjadi pelacur. Kemudian Wahyu pasal yang ke-18 itu mengenai jatuhnya Babel. Kemudian 19, ya, pernyataan bahwa Babel tidak akan berdiri lagi. Artinya tidak akan ada lagi Babel besar wanita pelacur, itu kekuatan kekuasaan antikristus runtuh. Ya, seperti mimpi Nebukadnezar. Kepala dari emas Nebukadnezar, ya, kemudian dada dari perak Media Persia runtuh, digantikan perut dari tembaga Yunani runtuh, Romawi runtuh, besi, kaki besi, kemudian 10 jari kaki besi campur tangan kerajaan antikristus. Kemudian turun batu besar menghantam patung itu, hancur. Batu besar itu kerajaan Kristus. Jadi hancur kerajaan manusia, Kristus dirikan kerajaan Kristus. Nah itu, ya, kita penganut, ya, pre-millennialis dispensationalis adalah kelompok yang dapat menafsir Alkitab secara jelas, secara benar dan tepat. Ya, kita bisa memahami secara clear. Ya, ya. Lalu apa tujuannya kita mempelajari eskatologi? Kita lihat tadi, ya, ketika salah memahami doktrin eskatologi berdampak pada doktrin eklesiologi, dan ketika doktrin eklesiologi salah berdampak pada doktrin soteriologi. Jadi itu pentingnya kita mempelajari eskatologi. Ya, demikian live streaming pelajaran Alkitab kita mengenai eskatologi. Ya, saya juga sedang bergumul dan berdoa memikirkan untuk membukukan pelajaran Alkitab kita ini dalam buku, sehingga orang-orang bisa membaca secara jelas. Ya, ada beberapa orang sudah meminta saya untuk membukukan, karena di Indonesia sedikit sekali orang Kristen fundamental yang menulis mengenai eskatologi. Ya, Dr. Stephen Young menulis satu buku yang bagus, tokoh fundamentalis, dan saya juga berdoa ke depannya Tuhan beri saya kemampuan, saya bisa tulis satu buku juga mengenai eskatologi untuk melengkapi tulisan-tulisan teman-teman yang lain. Baik, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami telah belajar kebenaran-Mu. Biarlah makin hari kami
saudara-saudara kami yang ada di rumah, yang berkonsentrasi penuh mempelajari firman-Mu, Kau tolong. Dan yang belum berkonsentrasi, kami doakan di waktu yang akan datang, Kau menolong agar dapat berkonsentrasi. Pimpin kami, dan kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa harapan kami, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sesudah ini Jemaat GBI Agape Kupang akan melaksanakan kebaktian umum. Nah, untuk kebaktian umum para jemaat, saya persilakan masing-masing bernyanyi di rumah selama 30 menit. Itu jam 9.30 saya akan tampil untuk menyampaikan khotbah secara live streaming. Ya, jadi tiap-tiap kepala keluarga pimpin, ambil buku nyanyi, pimpin keluarganya untuk bernyanyi, ya, sama anak-anak, karena itu lebih suasana hadir itu lebih nikmat daripada hanya menonton lewat live streaming. Pujian nanti khotbah saya sampaikan secara live streaming. Terima kasih.